Di sebuah ruangan remang-remang berdinding kayu reot, seorang dukun tua sedang menjampi-jampikan mantra di depan seorang gadis muda. Dukun tua itu cukup terkenal, orang-orang memanggilnya Mbah Kakung. Konon katanya dia adalah ahli santet maupun pelet. Gadis muda itu bernama Farida, seorang ibu muda dengan satu anak. Tujuannya mendatangi dukun itu adalah meminta rejeki. Usaha bakso milik suaminya belakangan sepi sekali. Untuk bertahan hidup saja susah, apalagi anaknya sudah masuk sekolah, sedangkan tabungannya sudah habis untuk membayar uang kontrakan selama 2 tahun. Mbah Kakung yang sudah mengerti segera menjelaskan ritual yang harus dilakukan oleh Farida. Sambil menyodorkan semangkok bunga berbagai jenis, dukun itu meminta Farida mandi di belakang rumahnya yang ada sumur terbuka. Waktu itu waktu yang pas menurut Mbah Kakung, suasana sudah gelap, dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Farida sebenarnya takut, karena rumah Mbah Kakung terletak di tengah persawahan, di mana di belakang rumah masih banyak pepohonan. Apalagi Farida diminta untuk mandi kembang tanpa mengenakan apa-apa, bukan hantu, melainkan binatang buas di dalam hutan sana, dari ular, babi hutan, hingga monyet. Selain itu Farida juga khawatir jika Mbah Kakung mengintip dari celah kayu-kayu dinding rumahnya yang sudah reot. Namun apa boleh buat? Bermodalkan sebuah obor dan melakukan ritual itu, Farida berharap semuanya tidak sia-sia, daripada ia harus menyerah dengan kehidupan miskinnya itu. Namun Farida tidak tahu kalau Mbah Kakung sedang memperhatikannya. Benar, dari balik dinding rumahnya, timun Mbah Kakung pun mengembang melihat pemandangan itu. Namun ia masih bisa menahan semuanya hingga ritual selesai. Beberapa hari setelah ritual itu, Farida mendapatkan hasil. Suaminya direkrut oleh seorang pria kaya dari kota, yang mengajaknya bekerja sama untuk membuka usaha restoran. Tentu saja mereka senang sekali. Bahkan mereka akan diberikan tempat tinggal. Namun Farida cuma mau kepastian, jadi dia mengambil keputusan untuk menyuruh suaminya pergi terlebih dahulu. Dan ia akan menyusul nantinya jika usaha suaminya berhasil. Suaminya pikir wajar saja, belum tentu juga bisnisnya bisa berjalan lancar. Apalagi dia belum mengenal pria yang menawarkan kerjasama itu lebih dalam.
Singkat cerita, naas bagi Farida sudah berminggu-minggu berlalu, namun suaminya tidak memberikan kabar sama sekali, apalagi mengirimkan uang. Entah telah sukses di sana dan lupa dengan Farida, atau gagal dan malu untuk kembali. Farida yang tabungannya mulai menipis, mulai resah, apalagi anaknya sakit, sudah 2 kali berobat ke dokter dan penyakitnya tidak kunjung sembuh. Saking putus asanya, Farida pikir lebih baik minta bantuan Mbah Kakung, selain lebih murah. Penyakit anaknya pun tidak kunjung sembuh secara medis. Dalam ruangan praktek Mbah Kakung yang bau kemenyan, Farida membawa anaknya untuk diperiksa Mbah Kakung. Sesuatu yang buruk telah terjadi, kata Mbah Kakung, ada energi negatif besar yang sedang mengerubungi anaknya. Jiwanya telah dikunci oleh jin jahat, kata Mbah Kakung. Farida bilang akan melakukan apa saja untuk bisa menolong anaknya, benar-benar apapun. Mbah Kakung pun mencoba berkompromi dengan jin itu. Mulutnya komat kamit, katanya dia sedang bernegosiasi dengan jin jahat itu. Kata Mbah Kakung, jin itu tertarik dengan Farida, dan jika Farida mau berhubungan badan dengan jin itu, maka jin itu akan melepaskan anaknya. Farida tidak memiliki pilihan lain, melihat anaknya terkulai lemas tak sadarkan diri, Farida pun semakin putus asa. Mbah Kakung bilang, dia akan meminjamkan tubuhnya kepada jin jahat itu, sebagai mediator untuk berhubungan dengan Farida. Mbah Kakung menaburkan bunga di tubuh anak Farida, lalu membakar lebih banyak kemenyan, dan seolah-olah melafalkan mantra, kemudian dia meminta Farida untuk masuk ke kamarnya. Mbah Kakung pun menyusul masuk kamar sambil melepaskan kostum dukunnya. Malam itu berlalu, Farida hanya bisa menangis, namun setelah keluar dari kamar Mbah Kakung, ia melihat anaknya sudah duduk menunggunya. Anak Farida nampak kembali sehat sambil memanggilnya ibu. Farida senang dan berterima kasih pada Mbah Kakung. Awalnya baik-baik saja, namun setelahnya menjadi petaka. Baru selang seminggu lebih, penyakit anaknya kambuh lagi. Farida tidak ada pilihan, dia kembali membawa anaknya menemui Mbah Kakung. Dan sama saja, alasan Mbah Kakung karena jin jahat yang dulu diusir kembali lagi. Mbah Kakung minta ritual yang sama lagi seperti sebelumnya. Farida tidak ada pilihan, dia hanya ingin anaknya sembuh dan bisa hidup normal. Petaka itu terus berlangsung berkali-kali. Seakan penyakit anak Farida tidak bisa disembuhkan lagi.
Setiap hampir 2 minggu sekali pasti kambuh, dan Farida harus menyanggupi ritual berhubungan badan dengan Mbah Kakung agar anaknya sembuh. Hingga melewati beberapa bulan, Farida lelah dan merasa dia tertipu karena terus berulang seperti ini. Farida pun memutuskan menguras semua tabungannya dan membawa anaknya ke rumah sakit waktu kritis. Naas, penyakit anak Farida memang kronis. Pihak rumah sakit tidak begitu bisa menolong karena semua obat dan bantuan pun sudah dikerahkan. Namun apa daya, Tuhan berkehendak lain. Anak Farida menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Farida semakin merasa putus asa, apalagi ang lebang paglating setting the Jermatan. Pikirannya tidak karuan, setelah ditinggal pergi suaminya, ia harus kehilangan anaknya, membuatnya menaruh dendam dengan Mbah Kakung. Malam itu juga, di saat mendengar kabar kematian anaknya, ia langsung pergi menemui Mbah Kakung. Beralasan ingin ritual lagi untuk penyembuhan anaknya, Farida menusukkan benda tajam ke perut Mbah Kakung saat mereka berhubungan. Berkali-kali hingga cairan merah mengalir di lantai kayu reot beralas tikar anyaman bambu. Mbah Kakung terkulai tamtewa kenaka apa. Farida pergi dari sana untuk melarikan diri masuk ke dalam hutan.